Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Sulistiardi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi atau nama lainnya manajemen operasi berkaitan dengan perancangan dan pengendalian produk barang atau jasa. Memastikan bahwa bisnis efisien dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun beberapa para ahli juga mendefinisikan pengertian manajemen produksi, di antara lain yaitu Sofyan Asauri. Menurut Sofyan Asauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Yang kedua, menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal penggunaan semua sumber daya, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produksi atau jasa. 3. Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Terakhir, menurut Heiser dan Ryder, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Setelah mengetahui pengertian manajemen produksi, juga perlu mengetahui fungsi dari manajemen dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Menurut Sofyan Asauri, terdapat 4 fungsi penting dalam sebuah manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Kedua, jasa pendukung. Jasa pendukung di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali dipergunakan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. 3. Proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Keempat, pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Adapun ruang lingkup manajemen produksi, yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Karena dengan keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain job description, dan masih banyak lainnya. Kedua, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan, jadwal penyerahan masukan pada subsistem pengolahan, dan keluaran pelanggan. Ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan satu ini lebih bersifat pada keseimbangan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori seperti melakukan perbaikan secara kontinus,
terhadap mutu pengeluaran. Perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem kompetensi dari para pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Aspek-aspek manajemen produksi. Aspek yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya: 1. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini, ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Kedua, pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Ketiga, pengawasan produksi barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, waktu yang tepat, dan biaya operasional yang sesuai. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan produksi. Di antaranya menentukan kualitas barang, melaksanakan produksi sesuai jadwal, serta membuat standar barang. Dengan memahami manajemen produksi, maka bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar, sehingga bisnis yang dibangun bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun kesimpulan dari penjelasan ini, yaitu manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produk. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu kualitas terbaik. Ini ditentukan oleh biaya produksi dan karakteristik teknis yang sesuai dengan persyaratan spesifik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.